Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Muzaki dengan NIM D600-200-043 dari kelas A, Program Studi Teknik Industri. Untuk yang saya sampaikan kali ini yaitu mengenai lembar kerja proyek warga negara 3. Lembar kerja proyek warga negara 3 ini yaitu memuat langkah-langkah dalam pembuatan produk proyek warga negara. Adapun beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencari sumber topik dan informasi terkait permasalahan yang akan dibahas nantinya. Kemudian yang kedua, mencari referensi yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Yang ketiga, mencari solusi terkait permasalahan yang akan dibahas. Yang keempat, membuat PPT sesuai topik yang dibahas. Kemudian yang kelima, melakukan rekam video edukasi. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu mengupload video edukasi di YouTube. Langkah-langkah tersebut merupakan langkah-langkah dalam pembuatan proyek warga negara versi dari saya. Kemudian topik pembahasan yaitu UMP naik tipis, dinilai para buruh tidak sesuai dengan keadaan saat pandemi. Nah, pembahasan ini atau topik ini masih menjadi perbincangan oleh para kalangan buruh ataupun kalangan pengusaha, karena dari kalangan buruh dinilai UMP naik hanya 1,09%. Itu dinilai tidak sesuai dengan keadaan saat pandemi, di mana sembako ataupun kebutuhan lainnya itu harganya pada naik semua. Kemudian jika UMP dinaikkan, dari kalangan pengusaha justru akan menolak, karena pendapatan perusahaan akan berkurang. Nah, ini memicu perdebatan yang sangat panjang. Kemudian dari perdebatan tadi, adapun hal yang berkaitan dengan Pancasila, yaitu terutama di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena di dalam sila kelima yaitu bermakna setiap rakyat Indonesia wajib mendapatkan keadilan yang sama rata ataupun tidak memandang kasta ataupun golongan. Kemudian langkah-langkah yang pertama yaitu memikirkan ide permasalahan yang masih berkaitan dengan program studi, yaitu permasalahan kenaikan upah minimum para buruh melalui berbagai media sosial, media cetak, dan media digital. Dari media tersebut saya mendapatkan ide dari permasalahan yang akan saya gunakan untuk produk akhir nantinya. Kemudian yang langkah kedua yaitu melakukan studi literatur dengan mencari jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas yang mencakup latar belakang buruh protes kenaikan UMP, penyebab buruh melakukan demonstrasi, dan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi pandemi saat ini. Langkah selanjutnya yang ketiga yaitu melakukan pemikiran solusi yang sesuai kondisi permasalahan ini, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Untuk solusi ini saya mendapatkan juga dari studi literatur yang ada di jurnal ataupun di artikel lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu langkah keempat, menyusun inti-inti dari topik yang telah ditemukan sebelumnya untuk ditampilkan dalam presentasi, yaitu memuat penyebabnya, kemudian ataupun latar belakang, kemudian solusi yang dapat diatasi sesuai dengan permasalahan ini. Kemudian yang langkah kelima yaitu melakukan proses pembuatan video edukasi dari PPT yang telah dibuat tadinya. Nah, seperti saat ini nanti produk akhir juga hampir sama dengan video saat ini, menggunakan aplikasi rekam layar Bandicam dengan tertampil muka saya di pojok kanan bawah. Kemudian langkah keenam, setelah selesai membuat video, maka tahapan selanjutnya mengupload ke dalam YouTube, lalu linknya dikumpulkan ke lembar kerja penelitian. Kemudian bagaimana status setiap progres? Untuk status setiap progres yaitu dari langkah 1 sampai 6 tadi sudah 100%.
Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.